I just had to let you know you're. She a happy baby, she a happy baby. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tentang apa itu APBN dan utang luar negeri. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Silvi Mutiara dengan NIM 24 10 10 11 12 2. Selanjutnya, saya akan membacakan tentang latar belakang. Jadi, Indonesia memerlukan perencanaan keuangan yang baik untuk mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan tersebut diwujudkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. APBN digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertahanan, dan program sosial. Namun, dalam pelaksanaan, pengeluaran negara seringkali lebih besar dibandingkan pendapatan yang diterima sehingga terjadi defisit anggaran. Untuk memenuhi defisit tersebut, pemerintah memerlukan sumber pembiayaan. Salah satunya sumber pembiayaan yang sering digunakan adalah utang luar negeri. Oleh karena itu, APBN dan utang luar negeri memiliki hubungan yang erat dalam pengelolaan perekonomian Indonesia. Selanjutnya, pengertian APBN. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh DPR. Dan fungsi APBN itu ada fungsi alokasi, distribusi, stabilisasi, otorisasi, dan perencanaan, serta pengawasan. Selanjutnya itu ada tujuan APBN. Yang pertama itu bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menjaga kestabilan ekonomi. APBN menjadi pedoman pemerintah dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran negara agar pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Dan komponen APBN itu ada pendapatan negara, penerimaan pajak, penerimaan negara, bukan pajak PNBP. Terus ada hibah, belanja negara, belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah. Dan pembiayaan tersebut itu ada utang dalam negeri, utang luar negeri, pembiayaan investasi. Jadi ketiga komponen tersebut saling berkaitan dalam menjaga keseimbangan keuangan negara. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hukma Sobia dengan NIM 24 10 10 11 090. Kemudian ada kondisi APBN saat ini. Saat ini APBN masih menjadi instrumen utama pemerintah dalam menjalankan pembangunan nasional. Pendapatan negara sebagian besar berasal dari penerimaan pajak, sedangkan belanja negara digunakan untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, dan berbagai program pembangunan lainnya. Pemerintah masih menerapkan kebijakan defisit anggaran yang terukur agar pembangunan tetap berjalan namun tetap menjaga kesehatan fiskal negara. Selanjutnya, hubungan APBN dengan utang luar negeri. Ketika pendapatan negara tidak mencukupi untuk membiayai seluruh pengeluaran pemerintah, maka terjadi defisit APBN. Untuk menutup defisit tersebut, pemerintah memerlukan pembiayaan tambahan, salah satunya melalui utang luar negeri. Dengan demikian, utang luar negeri menjadi salah satu instrumen yang membantu pemerintah menjalankan berbagai program pembangunan tanpa menghentikan kegiatan yang telah direncanakan. Pengertian utang luar negeri. Menurut Bank Indonesia, utang luar negeri adalah utang penduduk Indonesia kepada pihak luar negeri yang harus dibayar kembali sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Pihak pemberi utang dapat berasal dari negara lain, lembaga internasional, bank asing, investor asing. Utang luar negeri juga digunakan sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional. Kemudian ada jenis-jenis utang luar negeri berdasarkan pihak peminjam, utang pemerintah, utang bank sentral, dan utang swasta berdasarkan jangka waktu, jangka pendek, menengah, dan panjang. Setiap jenis utang memiliki tujuan dan
karakteristik yang berbeda sesuai kebutuhan pembiayaan. Selanjutnya, saya Salvianesa dengan NIM 2410111052. Posisi utang luar negeri Indonesia saat ini. Indonesia masih memiliki utang luar negeri dalam jumlah besar. Namun, pemerintah dan Bank Indonesia menilai posisi tersebut masih berada dalam batas yang relatif terkendali. Karena rasio utang terhadap produk domestik bruto masih berada pada tingkat yang aman dibandingkan negara berkembang lainnya. Sebagian besar utang digunakan untuk mendukung pembangunan dan pembiayaan APBN. Selanjutnya, manfaat utang luar negeri. Membantu menutup defisit APBN. Yang kedua, adalah membiayai pembangunan nasional. Yang ketiga, mendukung pembangunan infrastruktur. Yang keempat, meningkatkan investasi. Dan yang terakhir, mempercepat pertumbuhan ekonomi. Jika digunakan secara produktif, utang luar negeri dapat memberikan manfaat yang besar bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, keuntungan utang luar negeri. Menyediakan sumber dana pembangunan, mempercepat pelaksanaan proyek pemerintah, membantu pembiayaan program strategis nasional, dan meningkatkan kapasitas ekonomi negara. Utang memungkinkan pemerintah memperoleh dana dalam jumlah besar, yang sulit dipenuhi hanya dari penerimaan dalam negeri. Selanjutnya, saya Sabila Salma dengan NIM 2410111008. Ada dampak dan risiko utang luar negeri. Meskipun pemberian manfaat, utang luar negeri juga memiliki risiko, antara lain ada beban pembayaran pokok dan bunga, risiko nilai tukar mata uang, ketergantungan terhadap pinjaman asing, dan risiko fiskal jangka panjang. Apabila tidak dikelola dengan baik, utang dapat menjadi beban bagi APBN pada masa mendatang. Terus ada kekurangan utang luar negeri, menambah kewajiban pembayaran negara, meningkatkan beban APBN, berpotensi menimbulkan ketergantungan dan rentan terhadap fluktuasi kurs. Semakin besar utang yang dimiliki, maka semakin besar pula kewajiban pembayaran yang harus ditanggung pemerintah. Selanjutnya ada analisis kelompok. Menurut kelompok kami, utang luar negeri masih diperlukan oleh Indonesia karena kebutuhan pembangunan yang cukup besar. Namun, penggunaannya harus difokuskan pada sektor-sektor produktif yang mampu menghasilkan manfaat ekonomi dalam jangka panjang. Utang luar negeri bukan sesuatu yang sepenuhnya buruk maupun sepenuhnya baik. Dampaknya bergantung pada bagaimana pemerintah mengelola dan memanfaatkannya. Kesimpulannya, yang pertama yaitu APBN merupakan instrumen utama pengelolaan keuangan negara. Yang kedua, utang luar negeri menjadi salah satu sumber pembiayaan APBN. Yang ketiga, ada utang luar negeri memberikan manfaat apabila digunakan secara produktif. Yang keempat, ada pengelolaan yang baik diperlukan agar risiko tetap terkendali. Dan yang terakhir, ada APBN dan utang luar negeri memiliki peran penting dalam pembangunan nasional. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. I just had to let you know you're